Salam anti korupsi. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan memutuskan hasil dari sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus korupsi berupa perbuatan menyuap komisioner KPU dan juga perintangan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi dari Harun Masiku. Selama 7 hari kerja ini kita sudah melihat dinamika yang terjadi di persidangan yang dipimpin oleh hakim tunggal yaitu Pak Juyamto yang kita kenal selain sebagai hakim tindak pidana korupsi juga sebagai humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di hari pertama kita review bahwa prosesnya pun sudah bagus ya. Tidak ada hal-hal yang menonjol apalagi yang sampai membuat kegaduhan dan contempt of court ya, artinya melawan pengadilan. Ya semua pihak saya pikir menghormatilah jalannya persidangan. Ketika ada dinamika misalnya, ya itu adalah bagian dan tentu hakim pun juga tidak mempermasalahkan. Kita review ya di hari pertama permohonan yang diajukan, kemudian di hari kedua KPK menjawab, termasuk di hari kedua itu selain ada jawaban KPK juga ada pembuktian tertulis ya dari pihak Hasto yang disampaikan kepada hakim. Oh ya, di hari pertama itu jatuhnya di hari Rabu. Kemudian di Kamis itu jawaban dari KPK sekaligus pembuktian tertulis, dan di hari Jumat ahli ya dari pihak Hasto dan juga saksi, di mana saksinya itu juga merupakan saksi ya dalam kasus yang ditangani oleh KPK, dan ahlinya pun ada beberapa, ada ahli pidana, ahli tata negara. Ya mereka sudah mengungkapkan keterangan berdasarkan apa yang mereka tahu, dan kalau ahli ya berdasarkan keahlian mereka. Selanjutnya di hari Senin ya atau di hari yang ketiga itu bagaimana pihak KPK menghadirkan bukti-bukti tertulis yang mereka miliki. Jadi sidangnya juga tidak berlangsung lama. Di hari kelima atau di hari Selasa, KPK menyampaikan ahli-ahlinya, jadi tidak ada saksi ke persidangan. Ya tentu ahlinya ini akan memperkuat argumentasi KPK. Dan di hari Rabu atau hari ke-6 persidangan pra-peradilan ini, ya karena memang waktunya cepat ya pra-peradilan ini, hakimnya tunggal, waktunya juga singkat, sehingga kita tahu bahwa pra-peradilan itu kan yang diuji bukan material, tetapi formilnya, termasuk juga penetapan tersangka ini kan sebelumnya tidak ada di KUHP ya. Sebelumnya kan di KUHP pra-peradilan lebih banyak kepada tindakan penyidik dalam melaksanakan wewenangnya terkait dengan penyitaan misalnya, penahanan seperti itu. Selanjutnya setelah kesimpulan diserahkan masing-masing, biasanya memang tidak ada pembacaan ya. Jadi dianggap dibacakan karena biasanya kesimpulan kemudian dan permohonan dan jawaban itu baik permohon maupun termohon ya namanya itu pemohon dan termohon ya. KPK berarti termohon, pemohonnya pihaknya Hasto. Jadi
menyerahkan kepada hakim dan kemudian dianggap sudah dibacakan. Ya memang seperti itulah proses di pengadilan, ketika ada kesepakatan di antara kedua belah pihak dan hakim pun menyetujui sebagai orang yang mengendalikan di ruang sidang ya, pemimpin ruang sidang. Ya kita tahu kan bahwa dalam konsep pengadilan ada pihak di kanan, ada pihak di kiri, kemudian hakim yang lebih tinggi posisi duduknya ya, sementara yang kanan dan kiri sejajar, di mana yang kiri itu konsepnya kalau misalnya dia dalam perdata ya kan, dia penggugat, atau dalam kasus ini pra peradilan dia pemohon, sementara yang termohon ini adalah pihak KPK gitu ya, atau pihak yang digugat kalau perdata. Kalau pidana jaksanya yang sebelah kiri ya, jadi KPK-nya sebelah kiri ya, kanannya itu adalah yang dituntut ya, penuntut umum di sebelah kiri, yang dituntut di sebelah kanan ya. Maka kita itu teknis ya, tapi ya tentu harus paham. Selanjutnya pada hari ini atau hari ke-7 di dalam sidang praper ini akan membacakan putusan ya dari hakim tunggal dari Pak Juyamto ini. Ya kita tinggal tunggu ya hasilnya seperti apa, karena kembali lagi pada tadi, kesimpulan itu pasti sama seperti awal ya. Kalaupun ada perubahan menurut saya tidak begitu banyak, bahwa kubu Pak Hasto mengatakan pasti kasus ini ya, penetapan tersangka dirinya itu tidak sah sehingga gugur, sehingga statusnya bukan tersangka lagi. Sama kalau pihak KPK pasti mengatakan penetapan tersangka oleh mereka itu sah ya, tidak ada hal-hal lain yang dilakukan di luar prosedur, sehingga KPK tetap bisa melanjutkan penyidikan ini dengan Pak Hasto sebagai tersangka, baik di kasus suap ya maupun di kasus yang merintangi penyidikannya. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan bahwa terkait dengan kasus ini kan suap menyuap ya, bukan pemerasan. Kalau pemerasan memang yang diperas itu adalah korban ya, tapi tentu adanya ancaman di sini, membedakan dengan suap menyuap. Kalau suap menyuap tidak ada korban, dua-duanya saling mendapatkan keuntungan, ada meeting of mind, ada kesepakatan, tidak ada transaksi berupa uang misalnya. Kalau di antara mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dan tidak ada penyalahgunaan dan juga tidak ada niat ya, nggak akan ada gitu kan, mens rea-nya ada. Jadi yang memberikan dia mendapatkan keuntungan berupa jabatan ya, kemudian yang menerima ya dia karena dia mempunyai jabatan, mempunyai kewenangan, maka dia akan menyalahgunakan kewenangannya karena sudah mendapatkan uang untuk menguntungkan pihak pemberi. Tapi ya itu material ya. Nah ini yang menarik, KPK kemarin kan juga menyampaikan tentang materi perbuatan ya dari Hasto ini. Ya tentu saya yakin dengan harapan bahwa selain menjawab secara formil, tapi dengan memberikan material, setidaknya memberikan gambaran kepada majelis hakim yang hakim tunggal ini ya, bahwa ya ada penetrasinya juga ya, bahwa penetapan tersangka mereka memang berdasarkan ya alat bukti yang kuat dan konkret yang dimiliki oleh KPK, sehingga perbuatan dari tersangka ini ya memang ada aspek praduga tak bersalah ya, itu tergambarkan, sehingga tentu dengan harapan karena Pak Juyamto tadi saya katakan adalah hakim tipikor, bisa melihat secara jelas ya bahwa tidak ada rekayasa, tidak ada pesanan, apalagi mengada-ngada terkait dengan penetapan tersangka Pak Hasto ini, karena bukti realnya KPK merasa punya. Demikian kita tunggu ya. Kalau keyakinan saya tetap yakin bahwa untuk proses penegakan hukum KPK tentu melakukan sesuai dengan prosedur yang ada, baik yang ada di Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tipikor ya, apalagi yang ada di KUHP, hukum acara pidana. Jadi tidak ada yang menurut saya hal yang aneh ya, apalagi di persidangan pun saya lihat juga nggak ada yang menurut saya janggal lah. Jadi tapi sekali lagi kan putusan tetap di ketua majelis hakim tunggal ini ya, hakim tunggal ini
Ya, tentu kita berharap bahwa kebenaran akan menang, siapa yang salah akan dihukum, dan yang paling penting adalah ini upaya pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa di negara kita. Salam anti korupsi.